Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengajaran bahasa asing. Sebelum nantinya di bagian kedua saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengajaran BIPA ya. Tapi kali ini untuk pengajaran bahasa asing, bahasa apapun itu, jadi untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi calon pengajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa apa saja, prinsip-prinsip ini harus teman-teman ketahui ya. Dan nanti saya juga akan membahas tentang bagaimana penerapan prinsip ini di kelas bahasa asing. Oke, kalau begitu simak terus video ini sampai selesai. Ya, jadi terdapat 4 poin yang akan saya jelaskan kali ini di video kali ini tentang prinsip-prinsip pengajaran bahasa asing. Yang pertama adalah bahasa adalah seperangkat kebiasaan. Ya, kita tahu bahwa pemerolehan bahasa kedua atau bahasa asing bisa dicapai oleh pembelajar apabila pembelajar terbiasa menggunakan bahasa target tersebut. Jadi apabila pembelajar bisa menggunakan sebanyak-banyaknya bahasa target, maka kemudian dia akan masuk ke dalam tahap terbiasa menggunakan bahasa tersebut, sehingga akhirnya dengan sendirinya pemerolehan bahasa bisa dicapai oleh si pembelajar ya. Lalu bagaimana penerapan prinsip ini di dalam kelas? Tentunya ketika guru mengetahui prinsip tersebut, maka guru harus berupaya semaksimal mungkin agar siswa menggunakan bahasa target sebanyak-banyaknya. Baik ketika memahami sebuah teks bacaan, yaitu ketika siswa menggunakan keterampilan membacanya, atau juga pada saat memahami informasi berupa simakan ya, yaitu artinya siswa tersebut menggunakan keterampilan menyimaknya manakala bahasa yang digunakan dalam simakan tersebut adalah bahasa target yang sedang dipelajari ya. Selain itu juga dalam kegiatan berbicara, bagaimana agar guru bisa memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada siswa untuk melatih keterampilan berbicaranya, untuk terbiasa melafalkan kata dengan tepat ya, untuk terbiasa menggunakan struktur kalimat yang benar ketika berbicara, untuk terbiasa menggunakan ungkapan yang tepat, untuk terbiasa merespons dengan respons yang tepat ketika ada ketika berbicara dengan mitra tutur, seperti itu. Demikian juga dalam proses menulis, ketika siswa menulis dengan menggunakan bahasa target atau bahasa yang dipelajari, maka bagaimana caranya agar guru ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terus menggunakan bahasa target ini manakala siswa berlatih menulis. Jadi prinsip pertama, bahasa adalah seperangkat kebiasaan. Ini bisa diterapkan oleh guru, yaitu dengan cara memberikan sebanyak-banyaknya kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa target. Kalau kita lihat misalnya di kelas itu kita sering memberikan tubian ya, supaya siswa mengulang lagi menggunakan, atau ketika siswa melakukan kesalahan maka siswa berlatih lagi, guru memberikan lagi tubian, memberikan lagi latihan yang membuat siswa belajar lagi bisa menggunakan bahasa target tersebut dengan tepat, maka pada saat itulah guru sedang menerapkan prinsip yang pertama ini ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah ajarkan cara berbahasa, bukan ajarkan bahasanya. Ya, ini kurang lebih seperti sepintas seperti sama ya, mengajarkan berbahasa dan mengajarkan bahasa. Tetapi pada dasarnya ini sangat berbeda ya. Kita sering lupa sebagai pengajar bahasa asing khususnya, kita sering lupa bahwa kadangkala kita malah larut dalam aktivitas mengajarkan bahasanya, bukan mengajarkan cara berbahasa. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengajarkan bahasa asing kepada pembelajar, itu teman-teman sebetulnya sedang atau seharusnya teman-teman itu mengajarkan keterampilan berbahasanya menggunakan bahasa target, begitu ya. Jadi bedanya apa dengan mengajarkan bahasa? Ketika guru mengajarkan bahasa, guru akan lebih banyak menjelaskan misalnya hal-hal yang berkenaan dengan linguistik dari bahasa tersebut. Misalnya contoh pengaplikasian, misalnya ketika di kelas kita sebagai guru ketika menjelaskan tata bahasa itu menggunakan istilah-istilah linguistik yang sangat asing bagi pembelajar, misalnya khususnya pembelajar yang tidak punya latar belakang pengetahuan tentang ilmu linguistik misalnya. Ketika teman-teman menggunakan banyak istilah linguistik yang justru membuat siswa bingung begitu, maka pada saat tersebut sebetulnya itu salah satu contoh guru yang terjebak
malah mengajarkan bahasanya begitu, bukan mengajarkan cara berbahasanya. Lalu mengajarkan cara berbahasa itu yang bagaimana? Yaitu berfokus pada 4 keterampilan berbahasa tadi, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis menggunakan bahasa target. Itu yang paling utama. Meskipun pada perjalanannya atau dalam prosesnya teman-teman boleh ya memberikan informasi tentang bahasa target tersebut ya, artinya memberikan informasi tentang bahasanya, tetapi bukan itu poin utamanya atau bukan itu hal utama yang teman-teman ajarkan ya. Jangan sampai siswa malah tahu bahasanya, tahu misalnya istilah-istilah linguistiknya misalnya, tetapi tidak bisa menggunakan bahasa tersebut. Atau teman-teman mungkin pernah menemukan kasus ketika siswa tersebut bilang bahwa sebenarnya saya sudah belajar banyak, saya tahu struktur bahasa Indonesia misalnya, tetapi ketika saya berbicara saya tidak bisa menggunakannya. Saya tahu bahwa struktur bahasa Indonesia itu seperti ini, misalnya bagaimana proses pembentukan kata berimbuhannya seperti ini, saya tahu, tetapi ketika menggunakan kata berimbuhan itu di dalam kalimat saya merasa kesulitan. Nah, bisa jadi siswa yang seperti ini adalah produk dari siswa yang di kelas itu lebih banyak diajarkan tentang bahasa, bukan tentang cara berbahasa. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan dan harus hati-hati ya. Kemudian juga yang paling penting atau prinsip berikutnya atau prinsip yang ketiga adalah bahasa adalah apa yang digunakan oleh penutur jati bahasa tersebut, bukan apa yang dipikirkan oleh seseorang untuk dikatakan. Jadi artinya bahasa target yang diajarkan adalah bahasa yang betul-betul digunakan oleh penutur jatinya. Ya, misalnya begini, ada kasus misalnya contoh dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam kelas BIPA, ada dalam ketika mengajarkan warna misalnya, kita tahu bahwa dalam bahasa Indonesia ada warna, contohnya ada warna biru muda dan biru tua, begitu. Lalu siswa dengan konsep kosakata yang sudah dia miliki tentang bahasa Indonesia, lalu dia berpikir bahwa oh kalau biru yang seperti ini tuh biru terang begitu, sementara biru yang seperti ini tuh biru gelap misalnya begitu. Artinya siswa tersebut dengan referensi yang dia punya, dia berusaha untuk menggunakan kosakata berbahasa Indonesia yang sebetulnya tidak digunakan oleh penutur jati, atau orang Indonesia tidak mengatakan seperti itu. Orang Indonesia tidak menggunakan istilah terang dan gelap untuk warna ya, tetapi menggunakan tua dan muda begitu, warna biru tua, biru muda begitu ya. Jadi hal ini yang harus hati-hati. Biasanya guru berpikir bahwa nggak apa-apa deh, yang penting siswa ini tahu bahwa ini tuh maksudnya adalah biru yang ini misalnya. Tetapi kalau kita sebagai penutur jatinya tidak menggunakan frasa tersebut atau kosakata tersebut, kita jangan malah terjebak mengikuti apa yang dipikirkan oleh siswa ya. Sementara sebetulnya siswa tersebut menggunakan kosakata tersebut karena ada referensi dari bahasa pertamanya. Misalnya dalam bahasa Inggris ketika menyebutkan biru tua itu bukan old blue ya, tapi dark blue ya. Jadi ketika ada siswa yang mengatakan, oh ini warna biru gelap misalnya, kita harus memperbaikinya karena pada dasarnya dalam bahasa Indonesia kita tidak menggunakan bahasa tersebut ya. Jadi patokannya adalah bahasa yang digunakan oleh penutur jati. Itu penerapan dari prinsip yang ketiga tadi ya. Dan prinsip terakhir adalah karakteristik bahasa yang satu berbeda dengan bahasa lainnya. Artinya dalam hal ini kita harus menyadari bahwa karakteristik bahasa target ya atau bahasa yang dipelajari oleh siswa itu akan berbeda dengan bahasa pertamanya. Baik dalam tataran struktur kalimatnya atau sistem bunyinya atau pembentukan kosakatanya atau pembentukan kata berimbuhannya misalnya. Itu tentu saja berbeda. Dari prinsip ini pengajar juga artinya harus menyadari bahwa ketika terjadi kesalahan berbahasa yang digunakan oleh siswa ketika mereka menggunakan bahasa target, maka kita harus bisa menyadari bahwa oh mungkin kesalahan ini muncul karena adanya interferensi dari bahasa pertama siswa. Misalnya ketika siswa tidak bisa membedakan bunyi T dan bunyi D misalnya, itu bisa jadi karena dalam sistem bunyi dalam bahasa pertama siswa tidak ada pembedaan antara bunyi T dan bunyi D misalnya ya. Atau ketika misalnya pembelajar Indonesia belajar bahasa Inggris misalnya, lalu kesulitan ketika menggunakan kalimat lampau dengan bentuk past tense-nya misalnya, maka besar kemungkinan hal itu muncul karena dalam sistem bahasa Indonesia kita tidak mengenal tenses ya. Oleh karena itu pengajar ketika terutama kaitannya dengan prinsip yang terakhir ini, pengajar harus memiliki kepekaan tentang perbedaan antara bahasa
yang satu dengan bahasa lainnya. Kesadaran kita tentang adanya perbedaan antara bahasa satu dengan bahasa lainnya akan membuat kita lebih bisa memahami atau bisa lebih menyadari ketika ada muncul kasus-kasus misalnya berkaitan dengan kesalahan berbahasa atau kesulitan berbahasa yang terjadi atau yang dialami oleh siswa, ya. Jadi teman-teman, prinsip-prinsip pengajaran bahasa asing ini selain harus kita ketahui juga harus kita terapkan di dalam kelas, ya. Ketika kita mengajarkan bahasa asing, tentu saja prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagi kita tentang bagaimana kita harus merancang pembelajaran, bagaimana kita harus menghadapi situasi-situasi yang berkenaan dengan prinsip-prinsip tadi, bagaimana ketika kita menyikapi setiap fenomena yang ditunjukkan oleh siswa dalam proses pembelajaran bahasa asing di dalam kelas. Jadi seperti itu tentang prinsip pengajaran bahasa asing kali ini. Di bagian kedua nanti saya akan bicara khusus tentang prinsip pengajaran BIPA untuk teman-teman yang pengajar BIPA. Oleh karena itu, terima kasih telah menyimak video ini dan tunggu video berikutnya. Dadah!